Akhirnya setelah aku sadar bahwa semestinya kita tuh nge-hire orang ketika kita udah overload sehingga mereka itu jadi perpanjangan tangan kita doang gitu. Boleh kita kenalan dulu nih Kak Karen, apa kabar malam ini? Mungkin boleh dikenalin, mungkin dari apa sebagai brand owner, brandnya apa, dan em, backgroundnya seperti apa, sudah berapa lama jualan dan lain-lain. Boleh, boleh. Aku cerita dulu kalau gitu ya backgroundnya. Halo, salam kenal semuanya nih. Yang belum kenal, nama aku Karen Kristianti. Aku founder dari Daily Well. Sebenarnya pakai tipinya, cuman nggak kelihatan nih. Lupa mau produknya. Jadi belum tahu Daily Well itu apa. Ini adalah herbal modern untuk keluarga sehat. Jadi kita itu terinspirasi dari jamu. Tapi karena jamu itu kan agak old fashion ya, agak udah kuno, jadi kita bikin lebih modern supaya bisa diterima sama anak-anak muda gitu. Backgroundnya dulu aku sempat kerja di perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods selama 2 tahun. Uh, 2 tahun ya, iya 2 tahun. Jadi aku belajar di situ dari end to end sih. Jadi aku belajar dari cara bikin produk sampai gimana cara masarinnya, di brandingnya juga, di distribusinya juga. Dan puji Tuhan sih itu lumayan applicable ya, kepake banget pas aku jalanin brand aku ini. Gitu. Daily Well BTW baru 3 tahun, kita baru ngerayain ulang tahun kita tanggal 30 Mei kemarin. Jadi masih cukup muda sih. Kita juga masih harus banyak belajar nih dari Kojon Om Botak. Oh, by the way, teman-teman, ini produknya seperti ini salah satunya. Ini ada Itu pas banget ada. ya. Jadi malam ini saya akan live ya, ditemenin sama segelas teh. Nanti saya nggak pakai gula, tapi pakai madunya dari date honey-nya dari Honeywell. Ini khasiatnya apa nih kalau ini? Jadi kalau date honey itu pakai kurma asli, itu bagus banget karena kaya akan nutrisi sama fiber. Jadi dia bisa bikin lebih apa ya? Sekarang kan lagi musim hujan ya, jadi biar nggak gampang sakit. Terus biar lebih bertenaga gitu. Kemarin sih buat puasa yang lumayan rame, soalnya kan puasa kan lemes ya, jadi biar nggak lemes gitu. Wah, ini banyak kan ya. Nah teman-teman, kalau mau tahu postingan tentang madu, tadi saya ada postingan yang menarik. tadi Kenapa tuh kok? nggak apa-apa, boleh dicek. Ya. Oh, oke. Jadi ini dari kurma ya? Dari kurma. BTW payungnya ternyata teman-teman aku udah pada beli loh di tempatnya Koko. Aku malah baru ini. Payungnya mama aku suka banget, soalnya lucu gitu kan. Wah, thank you. Oh, teman-temannya udah pernah beli sebelumnya atau gara-gara diposting jadi beli? Sebelumnya udah pada beli di Tabasa aja udah pada tahu duluan. Oke. Thank you. Ya. Nah, jadi Honeywell itu kan baru 3 tahun. Kalau boleh tahu, merintisnya dari mana? Kan udah 3 tahun kan? Benar? Iya, 3 tahun. Nah, kalau boleh tahu awal mula merintisnya seperti apa? Apa begitu resign langsung kepikiran, wah saya pengen buka bisnis deh? Atau sebelum resign juga udah tahu, oh gue pengen keluar, pengen buka bisnis? Jadi waktu masih kerja tuh sebenarnya jujur nggak kepikiran gitu. Ada sih pengen jadi pengusaha tapi nggak terlalu mikir ke arah sana. Soalnya aku tuh tipe orang yang kalau misalnya udah kerjaan sesuatu, ya aku mikir panjang di jalan itu gitu. Jadi waktu itu mikirnya udahlah pengen berkarir aja sampai hopefully one day bisa jadi direktur atau jadi CEO gitu kan. Nah tapi papa mama itu punya pikiran lain gitu. Mereka mungkin karena dasarnya itu pengusaha, mereka lebih seneng anaknya pengennya anaknya jadi pengusaha gitu. Terus akhirnya pas banget mereka tuh baru mulai konsumsi jus bawang putih. Nah pas jus bawang putihnya ini rame, laku, mereka mulai ngajakin aku sama adik aku buat bantuin aja nih jamunya. Terus waktu itu kan kesannya kayak nggak keren gitu ya, kayak
yang tadinya marketing eksekutif nih, masuk MT lagi manajemen trainee, terus mundur malah jadi istilahnya mbok jamu gitu. Nah, tapi waktu itu pas mulai bantuin, aku sama adik aku ngerasa kayak kita nggak bisa jual nih jus bawang putih karena kan anak muda nggak suka bawang putih, baru dibuka aja bau banget gitu. Akhirnya kita cari resep sendiri yang kita suka. Dan kebetulan waktu itu aku lagi diet, jadi aku tuh sempet gendut banget, sempet paling parahnya tuh sampai hampir hampir overweight, terus habis itu gara-gara diet turun banyak. Nah, momennya tuh pas aku kurusan, terus aku mulai bisnis itu jadi rame, dia langsung hype dari kalangan teman-teman gitu. Jus bawang putih ya? Itu kalau jus bawang putih doang kan baunya cukup lumayan ya, apalagi kalau minum gitu terus kita nggak pakai masker gitu ya. Kacau deh kok itu. Kita udah berusaha untuk bikin bau bawang putihnya tuh nggak terlalu kencang. Nah itu aja masih kadang-kadang belum kebuka nih botolnya, udah kecium dulu bau bawang putihnya. Tapi yang suka ini orang tua, jadi dia punya marketnya sendiri, sampai sekarang masih jalan. Justru si jus bawang putih lebih lama, udah 5 tahun. Sampai sekarang masih jalan, tapi yang konsumsi kebanyakan orang umur 40 tahun ke atas gitu. Tapi bisa buat diet juga, bisa buat ini juga ya, bisa buat kesehatan juga ya. Bisa. Cuman dia kebanyakan itu buat orang yang punya penyakit jantung, bukan penyakit jantung sih, maksudnya udah punya penyumbatan. Karena awalnya papaku kan penyumbatan, dia sampai 80%, sampai pasang ring, terus gara-gara dia pasang ring, dia akhirnya minum jus bawang putih ini, gitu. Jadi sebenarnya tadinya ide bisnisnya ini kepikiran untuk mengobati masalah pribadi, membuat produk, akhirnya dirasa produknya tuh bagus, ini akhirnya dicoba dimarketin untuk jadi berkat buat orang lain lah ya ceritanya ya, sekaligus jadi sumber income. Bener banget. Dan pas banget, jadi mama itu, dia itu dulu bekas MLM, jadi jaringannya lumayan. Nah selepas dia udah 10 tahun di MLM, dia lepas, ada Valen, hai Valen. Dia udah lepas dari MLM, akhirnya dia jualan ke teman-temannya, disuruh jualan produk itu semua gitu. Sampai sekarang masih jalan sih. Wow, berarti itu penting ya, distribusi ya. Berarti udah ada jaringan network untuk marketing dan resellernya juga ya di sana ya. Jadi tinggal mau produk apa juga bisa sebenarnya. Iya, cuman aku salutnya sama mama itu adalah mama itu orangnya fokus. Jadi dari dulu dia tuh tipe yang kalau udah itu aja gitu. Jadi dia tuh dulu sampai ranking 1, istilahnya ranking 1, top nomor 1 pas MLM gitu. Jadi walaupun dia punya channel banyak, dia tuh kadang kan ada orang yang kayak MLM akhirnya dia semua dijualin gitu kan. Nah dia juga titip pesan sama aku kebetulan karena dia takutnya kayak aku kan lumayan hobi coba-coba gitu. Dia bilang kalau bisa fokus supaya orang itu percaya, punya kredibilitas gitu. Percaya, jangan kita gampang, oh ini menggiurkan dikit kita langsung coba, menggiurkan dikit langsung kita coba. Jadinya kan nggak jelas nih gitu. Jadi dalam berjualan, pesan mama fokus untuk di satu kategori, satu barang. Ya, karena dari kekuatan fokus itu nanti baru hasilnya baru bagus ya. Jangan baru coba sedikit, belum ada hasilnya udah ditinggalin gitu. Bener banget. Kadang kan orang kayak lagi kayak lagi gini nih, misalnya yang bisnisnya mungkin udah jalan sekian tahun, terus mungkin gara-gara corona, ada aja aku dengar temen aku kayak, aduh pengen nyerah gitu kan. Tapi nggak tahu ya, kalau aku percaya ini hanya musim gitu loh, ini hanya musim, mungkin lagi agak turun. Aku sih percayanya ya kalau kita konsisten dan lakuin yang terbaik, pasti kita bisa ngelewatin istilahnya musim inilah gitu. Nah, by the way, berarti produkmu ini yang Honeywell ini produk kesehatan ya, dari tadi ada jus bawang putih, terus juga ada madu. Berarti pas awal-awal COVID ini adalah barang-barang yang sangat dicari sama masyarakat ya?
Berarti booming, waktu COVID malah booming gitu ya? Bener banget. Jadi kebetulan kita itu ada dua brand. Yang pertama itu namanya Ozora, itu yang tadi aku cerita jus bawang putih. Yang kedua ini yang punya aku Daily Well. Nah, ini waktu pandemi kemarin itu pencapaian tertinggi kita jual sekitar 10.000 botol dalam 1 bulan, itu pas pandemi. Jadi memang menurut aku sih kalau bisnis ada musimnya ya. Kita juga ada masa-masanya perjuangan waktu masih awal, nggak punya nama, juga susah gitu loh. Terus ya ketika kita konsisten berjalan 2 tahun lebih, ya puji Tuhan kita sempat ada di masa itu gitu. Tapi konsisten ya, berarti untuk yang 10.000 botol itu berarti dalam 1 bulan jus bawang putih ya, Ozora atau Honeywell? Bukan, Daily Well. Justru yang 10.000 botol itu dari lemon mix sama turmeric kita, karena waktu itu pemerintah menyarankan minum kunyit sama temulawak karena ada kurkuminnya. Pas banget turmeric kita itu punya dua-duanya, kunyit dan temulawak gitu. Jadi pas waktu itu langsung hits banget. Iya. Nah, produk itu tercipta setelah COVID atau memang sebelumnya sudah ada? Sudah ada. Jadi sebenarnya waktu itu Lemon Mix kan udah keluar nih, udah jalan sekitar hampir setahun. Terus kita dapat banyak masukan kalau kunyit tuh bagus gitu. Nah terus kita nemuin bahwa kunyit tuh sebenarnya bagus buat cewek kalau lagi haid, karena banyak yang haidnya nggak teratur, banyak yang suka sakit. Terus bagus juga buat liver detox. Akhirnya kita keluarin nih yang turmeric isinya kunyit sama temulawak. Tapi nggak gitu, kalau nggak gitu naik gitu. Ada aja, jadi istilahnya kayak produk tambahan. Jadi yang best seller itu masih lemon mix. Terus pas COVID kemarin, itu turmericnya langsung naik gitu, gara-gara saran dari pemerintah, minum kunyit gitu. Ya tapi tetap aja kan sebelumnya kita harus usaha dulu, sampai tiba-tiba tuh dapat momentum. Dan momentum itu kan kadang-kadang kita nggak bisa kendalikan ya. Kayak misalnya COVID kan siapa tahu bakal ada COVID. Tapi memang kita udah siap, secara produknya udah ada, ya kan. Dari Well memang udah riset dulu, udah ada packagingnya, udah ada resellernya juga udah ada ya. Itu 10.000 jaringannya dimanfaatinnya di online, di marketplace, atau lewat apa tuh sebenarnya? Jadi kita itu masih banyak jualnya sebenarnya melalui toko organik. Jadi reseller kita itu kebanyakan toko organik. Jadi melalui WhatsApp. Kebanyakan mereka order ke kita lewat WhatsApp. Plus waktu itu kita juga ada di marketplace. Jadi kayak ada di Shopee, Tokopedia. Nah gitu. Jadi semuanya langsung masuk semua tuh waktu itu. Karena orang pada takut semua kan. Jadi langsung pada order ini nih, lemon mix sama turmeric itu gitu. Oke. Berarti ya tetap harus ini ya. Kita pada waktu kesempatan itu datang, ya saya percaya kita udah harus, memang udah punya sesuatu dulu, udah ada produk yang tepat, terus juga udah ada reseller yang tepat, dan kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk boom gitu ya. Karena nggak bisa tiba-tiba ada permintaan, baru kita berpikir ini mau diapain ya, karena kita nggak ada pengalaman, ya mungkin kita nggak bisa memanfaatkan peluang itu. Ya jadi saya rasa sih Daily Well memang hasil kerja kerasnya dari Karen dan tim di Daily Well ya, berarti congrats. Nah ini kita ngomongin soal tim ya, langsung ke main topik. Tadi baru pembukaan ya. Baru pembukaan. Ya. Jadi seru ya. Baru pembukaan ya. Boleh tahu nggak saat ini ada berapa karyawan? Oke, jadi aku fokus di bagian marketing. Kita ada bagi tim masing-masing. Adik aku bagian produksi. Jadi kalau marketing, aku tuh lebih suka punya super tim. Dalam artian aku nggak suka punya tim yang terlalu banyak. Tapi aku lebih senang punya tim tuh yang benar-benar maksimal gitu kerjanya. Jadi untuk marketing aku punya total 4 orang. Satu untuk admin pengiriman, terus kita punya kurir juga. Untuk produksi lebih banyak, kita punya sekitar 14 orang sih, gitu. Oke. Kalau ini waktu pertama kali hire karyawan dari mana? Bagaimana cara? Wah itu ceritanya seru tuh.
Karena aku gagal hire orang. Jadi kan waktu itu sebenarnya produksi udah jalan, orang tua aku udah punya karyawan. Tapi untuk karyawan yang benar-benar under aku sendiri, itu aku gagal sampai 3-4 kali nge-hire orang. Jadi dari situ tiap kali aku dapet nih, jadi pertama kali aku hire itu personal assistant kok. Karena aku ngerasa kalau kalau PA itu kan dia bantuin aku sepenuhnya. Nah, PA yang awal-awal sebelum PA aku yang sekarang itu paling lama mungkin cuma 3 bulan gitu. Jadi kayak dari situ aku mulai refleksi diri gitu kayak pasti ada yang salah, maksudnya ada yang kurang tepat nih di cara aku entah nge-hire atau aku ngebimbing gitu. Nah di situ setelah aku refleksi diri ternyata aku nemuin bahwa skill leadership aku tuh belum cukup gitu. Aku cuma pikir, oh aku pengen hire seseorang supaya kerjaku lebih mudah, aku nggak usah terlalu pusing gitu. Tapi menurut aku it doesn't work that way gitu kayak. Akhirnya setelah aku sadar bahwa semestinya kita tuh nge-hire orang ketika kita udah overload sehingga mereka itu jadi perpanjangan tangan kita doang gitu. Nah di situ aku mulai dapet orang-orang yang bagus banget dan mereka tuh bukan cuman loyal, tapi mereka tuh punya rasa rasa ownership gitu, rasa kepemilikan yang tinggi. Karena aku pun udah ngerti bahwa aku harus nunjukin as a leader gini loh cara kerjanya. Aku bener-bener sampai nyetir truk kok sama staff aku untuk mindahin barang, ngangkutin kardus sama mereka, aku bersihin gudang sama mereka gitu. Dan di situ mereka jadi ngerasa, oh even ownernya aja atau atasan mau turun tangan nih, jadi kayak baru dia bener-bener ngerasa kayak ini sih lebih solid gitu. Gue sih agak nggak ngerti ya awalnya ya. Kalau misalnya gue nih di posisinya waktu mau mulai company ya, kita hire admin ya, hire tukang packing. Kok lu hire personal assistant? Apa personal assistant kan konotasi kayak sekretaris gitu kan, kayak di kantor bos direksi itu baru punya personal assistant gitu ya. Kalau misalnya perusahaan baru mulai nih, kan ya mulai ya, marketing ya udah hire apa, hire PA. Gue hire PA kayaknya kok jauh banget. Kenapa lu bisa kepikiran buat hire-nya PA gitu, bukan sesuatu yang lebih spesifik? Misalnya gue pengen marketing, pengen administrasi, pengen accounting gitu ya, tapi lu hire-nya PA gitu. Oke, ini menarik lagi karena PA itu sebenarnya bahasa kerennya gitu. Sekarang kita kalau mau jualan posisi juga kita nggak bisa bilang kayak cuman apa gitu ya. Sebenarnya bukan kita mau ini bukan mau sugarcoat gitu loh. Tapi PA itu yang dimaksud personal assistant, betul, asisten membantu aku. Dan aku kan kerjanya serabutan. Aku packing juga, aku balesin admin WhatsApp, waktu itu PA aku sampai sebarin brosur juga. Karena kita ada di restoran. Jadi dia ngerjain semuanya. Dia ngerjain packing juga, dia ngerjain balesin WhatsApp, ikut aku meeting. Jadi serabutan bener-bener semuanya gitu, nggak spesifik satu tugas. Pantesannya 3 bulan resign. Ini bilangnya terus ngepakai brosur, resign lah dia. Iya, cuman ya puji Tuhan sekarang dapat PA yang baik banget sih, maksudnya dia tough banget. Oke, ya. Berarti pas lama hire PA dan lu show leadership ya, yang crazy enough will stay lah ya, pretty much ya. Karena ya PA-nya disuruh dari sebarin brosur sampai nyetir truk juga, ngangkut barang. Gue bilang itu terlalu range-nya terlalu luas banget. Betul. Nah ini jadi aku tuh selalu tekanin sama tim aku. Karena aku tuh jiwanya jiwa fighter kok. Aku tuh suka berjuang. Jadi nggak the first thing sih. Cuman pertanyaan aku yang paling penting ketika aku interview itu adalah poin terberatnya mereka itu apa dan gimana cara mereka ngatasin itu. Karena aku pengen tahu seberapa kuat mental mereka.
karena aku tahu di dunia marketing kayak aku ditolak sama banyak banget orang gitu loh. Itu makanan sehari-hari banget, kayak aku tuh waktu jualan jus bawang putih, aku beneran nyamperin ke apotek satu-satu, door to door, dan itu aku ditolak sama owner-ownernya gitu loh. Jadi aku for me itu penting banget, tim aku harus kuat mentalnya. Jadi semuanya udah paham, jadi mereka mau digempor kayak gimana juga mereka solid, karena mereka tahu nih, oh iya leader saya juga tipenya yang kayak gitu. Jadi sekarang sih kayak gitu, jadinya mereka cewek semua kok, kalau tim aku, cuman cewek-cewek kuat semua gitu. Wow, salut ya. Nih kita step by stepnya ya. Berarti pertanyaan pertama tuh gue masih belum jawab nih. Gimana caranya lu advertise buat lowongan kerja? Cara dapetin karyawan gimana? Advertise dulu deh pertama. Buat dapetin karyawan itu gue biasanya ini dari temen dulu. Jadi pertama kali dapet itu biasanya nanya ke orang, karena kalau kenal lebih enak. Pengalaman kalau misalnya kita advertise kayak misalnya online gitu, kadang yang datang tuh zong gitu. Terus jadi kayaknya better pertama kali aku tanyanya tuh sama yang masih kenal dulu. Kalau bener-bener sampai udah susah banget, baru kita ngiklan di Instagram atau ngiklan di mana sosial media gitu. Oke, berarti paling enak dari referral ya, dari teman ke teman ya, dari yang udah kerja sekarang tanyain ada yang mau kerja lagi nggak, kayak gitu ya. Itu chances buat datang interviewnya paling gede buat datang ya. Betul. Karena gue tahu tuh kalau misalnya pasang lowongan di random, kita panggil 10, paling 1 yang datang, walaupun mereka ada oke bakal datang. Bener banget. Kadang berapa puluh juga tetap yang datang cuma segitu doang. Makanya kalau gue bilang sama PA gue, udah interview seharian full, langsung undang deh berapa puluh. Soalnya yang datang belum tentu semuanya. Yes. Gue nggak tahu itu kayak budaya orang Indo atau gimana ya. Mereka itu segan buat bilang enggak, walaupun mungkin tempatnya jauh, walaupun mungkin mereka udah dapat kerjaan, tapi kalau diundang interview, semua jawabnya manis, iya mau gitu ya. Jadi itu juga menurut gue sih penyakit sih sebenarnya. Udah nggak kerja ya, tapi juga suruh interview nggak datang. Gimana mau dapat kerja ya kadang ya. Benar. Kalau gue ngelihatnya itu lebih ke levelnya sih. Misalnya kalau memang kita level yang admin gitu, biasanya emang mereka ya gitu deh. Kadang bilang iya nggak datang. Terus tapi nggak semua juga sih, kayak level yang manajemen pun kadang-kadang juga masih kayak gitu. Ya susah-susah gampang sih, tapi kalau gue pribadi, kalau misalnya mereka udah nggak datang atau mereka telat sekalipun, itu udah jadi penilaian gue sih. Kayak udah telat nih, udah berarti kayak dia nggak menghargai waktu. Sedangkan gue tuh tipe orang yang sangat menghargai waktu. Kalau misalnya ada meeting, kalau bisa sebisa mungkin diusahakan, kalau bisa tuh 10 menit lah lebih awal gitu. Dan itu coba diterapkan sama anak-anak. Kalaupun telat, ya harus ada alasannya gitu. Berarti poin nomor 1 ya teman-teman ya. Lowongan kerja paling mudah kita posting lewat teman-teman atau koneksi kita untuk disebarin ke ini. Jadi kalau memang ada yang kenalin, itu chancesnya untuk peluang dapet yang bagusnya itu paling besar. Apalagi kalau lu udah punya karyawan yang bagus, lu minta dia buat temennya, itu kemungkinannya juga bagus. Ya, jadi ya paling kuncinya ya, kalau kita mau posting lewat Instagram, lewat Locker ya di Facebook, atau lewat kalau yang manajerial ke atas sih bisa lewat LinkedIn ya sekarang ya. Itu caranya kalau nggak kenal juga selalu akan ribet lah ya, belum tentu datang dan lain-lain ya. Jadi nomor 1 udah kejawab ya. Nomor 2 ya, gimana cara filter atau tes interview yang datang. Tadi kan sempat bilang ya, suruh tanya hal yang paling berat ya pertanyaannya. Ada pertanyaan lain atau tes khusus nggak sih yang lo lakuin, yang lo udah tahu tuh proven supaya dapat karyawan yang bagus gitu?
Ya, kebetulan backgroundnya gue itu HR, jadi apa namanya ada kita belajar juga tes-tesnya, tapi gue belum sempat benar-benar praktekin. Yang pernah gue praktekin adalah jadi karakter orang yang paling basic itu adalah DISC. Nah ini gue ajarin ke tim gue supaya mereka juga paham. PA gue juga sekarang udah bisa interview orang, jadi biasanya mereka filter dulu lewat satu ini dari PA, baru kalau udah lolos baru ke gue. Nah, DISC itu kan ada dominan, intim, stabil, dan cermat. Nah, Yes. itu kita kasih apa namanya, itu ada kok free online, kasih aja ke mereka. Nah, terus nanti kita tinggal sesuaikan gitu. Misalnya kalau misalnya kita butuh admin yang harus rapi banget nih, misalnya admin keuangan kah atau admin apalah, itu kan itu harus orang C kan. Jadi nanti tinggal lihat hasil tesnya C. Itu yang paling gampang sih. Kalau orang marketing biasanya butuh yang DI, dia harus tough sama harus pinter bergaul gitu. Ya, jadi kalau menurut gue sih. Kalau di gue sih banyak kan yang C. Sorry, C. S kalau marketing, karena admin chat buat ini yang stabil. Itu cuek gitu ya, customer mau bilang apa dia nggak terlalu ini. Soalnya kalau yang D banyak kan lebih keras. Tapi bener sih, soalnya kalau terlalu keras nanti ada komplain, malah pusing ya. Tapi tes DISC itu juga helpful banget sih. Kita juga pakai itu buat filter karyawan. Jadi kalau memang kita cari benar ya posisi admin, kalau dia C-nya udah jelek ya nggak mungkin. Dan kita juga lihat kan di tes itu kan ada 3 fasenya ya, kita lihat yang dalam ke kanan orangnya kayak gimana. Sebenarnya ada tes lagi kok yang buat under pressure itu, yang angka-angka itu yang ke atas, ngisinya ke atas. Tes koran namanya kalau bahasa Indonesianya. Cuman sejauh ini gue belum pernah terapin sih. Jadi biasanya itu dimenitin, mereka ngisi kayak tes koran, jadi ngitung ke atas gitu. Oh iya, tahu. Itu biasanya nguji ketahanan mental. Jadi kalau dalam stres lu lebih makin teliti atau enggak kayak gitu ya? Jadi nanti dia dilihat grafiknya naik turun banget nggak, atau kalau stabil itu justru lebih bagus. Yeah. Nah, tesnya itu Om Andre, DISC. Jadi DISC tes ya, itu kalau di Google banyak kok tes yang bisa di-download free, kunci jawabannya juga. Ya, selain tes itu ada pakai tes lain? Sejauh ini belum sih, jadi paling baru DISC itu sama paling MBTI doang, cuman buat tahu karakter mereka tuh seperti apa sih. Bedanya MBTI itu yang ini ya, INTF kayak gitu-gitu ya? Betul, kalau MBTI dia lebih spesifik karena 16 personality. Nah, berarti lu tuh hire-nya based on personality banget ya? Udah pakai DISC, ditambah lagi pakai karakter yang itu, ngebacain nih orang gimana ya. Lu nggak pakai tes IQ? Tes IQ enggak sih, sejauh ini belum. Karena kenapa ya? Mungkin menurut gue karakter tuh paling penting sih. Percuma pintar kalau nggak jujur, terus karakternya kurang baik juga. Dulu gue juga nggak pakai tes IQ, tapi belakangan gue pakai. Karena menurut gue ini sekali lagi personal ya, setiap company beda-beda. Kalau anak yang kita hire IQ-nya tinggi, berarti dia lebih siap kita kasih pekerjaan-pekerjaan yang lebih kompleks. Karena kita lihat IQ-nya cukup. Nah, karena kita ada pengalaman yang IQ-nya di bawah standar, itu memang pada akhirnya kelihatan. Oh gitu, wah. Ya, ini pengetahuan kita tahu reason-nya, pantesan dia kalau dikasih sesuatu tuh, kasih tahu tuh kayaknya ngertinya lama gitu ya. Mungkin bukan orangnya maksudnya gitu, tapi karena kalau gue lihat, memang dari IQ-nya tuh di bawah standar. Dan kita lihat itu penting sih. Itu make sense sih. Iya, bener juga sih. Gue belum kepikiran sih. Benar. Ya, kalau di kita sih biasa DISC sama IQ. Nah, sebenarnya ada yang satu lagi sih dari teman-teman biasa saranin EQ. EQ jadi EQ.
kayak dikasih tes pertanyaan-pertanyaan gitu. Salah satunya yang tadi lu bilang tuh kayak apa yang momen paling berat. Tapi enggak sih. Ini kayak pertanyaan-pertanyaan yang open-ended gitu. Kayak 5 tahun lagi lu mau lihat diri lu kemana. Terus momen paling menyedihkan kayak gitu-gitu sih. Jadi ini gue terus terang belum jalanin ya. Tapi teman gue ada yang bilang tes IQ ini bagus kalau semakin dia kelihatannya semakin emosional dalam menjawab ini, karena ini open ended dan dia harus jawabnya langsung di interviewer. Semakin emosional, apalagi kalau dia nangis ya, lu terima. Kenapa diterima? Teman gue cerita ya. Apa berarti orang itu punya rasa empati, dan kalau orang yang IQ-nya tinggi kayak gitu, itu karyawan dia. Kalau dia gampang semua ya. Katanya itu kayaknya dia nggak bisa bekerja sama dalam tim kan. Ya bener sih, kalau lempeng semua kan kayak zong gitu ya. Ya, tapi mungkin sebagai orang HR mungkin lu bisa kasih reasoning dalam tes IQ gitu ya. Karena kan ada yang bilang sekarang IQ kurang penting, IQ nggak penting, tapi ya menurut gue sih dua-duanya penting. Betul, gue setuju juga sih, nggak bisa salah satu doang gitu. Maksudnya kita bisa berempati tapi kita juga nggak smart, ya gimana kerjaannya, kualitasnya juga kan. Ya, berarti tes itu ya. Nah, kalau soal salary, standar tuh kayak gimana sih? Salary standarnya adalah kalau gue pribadi bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sesimpel itu sih. Soalnya standar kehidupan orang kan beda-beda. Jadi bukan berdasarkan jabatannya aja. Jadi biasanya gue tanya gitu kok. Kalau gue pribadi ya, gue tanya sih kayak udah berkeluarga belum? Terus bapak ibu kerja apa, punya kakak nggak, punya adik nggak, kakak kerja nggak, adik kerja nggak, terus jadi tulang punggung nggak di keluarga. Karena kalau misalnya kita hanya mematok gaji berdasarkan jabatan, kalau gue pribadi ngelihat bisnis itu istilahnya sebagai kayak lumbung makanan kan buat kita sebagai pebisnis dan tim kita gitu. Intinya adalah kita mau cari makan sama-sama nih supaya semuanya bisa makan. Kalau gua pemikirannya kayak gitu. Jadi bukan hanya ngelihat itu sebagai valuasi atau angka aja, tapi yang penting mereka hidupnya baik gitu. Hidupnya aku bisa take care of them gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau lu gimana kok? Bentar ya, dari jawaban lu gue pengen nanya ya, kasih satu contoh nih. Misalnya nih, lu ada satu posisi yang budgetnya 3 juta, ya misalnya, ya. Tapi dia bilang, ya di rumah gue, di rumah saya nanggung banyak orang, ya. Ada paman, ada kakek, ada nenek, ada bapak, ya. Kalau 3 juta kita hidupnya pas-pasan, ya kita sanggupnya, saya harapin gaji 4 juta misalnya ya. Tapi waktu lu nego 3 juta, dia mau. Lu bakal terima nggak? Jadi kalau gue selalu ngomong sama mereka, di awal memang gue nggak set terlalu tinggi sih kok. Karena misalnya kita ketinggian juga, nanti mereka kontribusinya ke company gimana, kita kan belum tahu gitu. Jadi gue bakal terima sih. Maksudnya, biasanya akan gue naikin sesuai dengan performa mereka. Kalau gue naikin gaji itu sesuai dengan, misalnya kita janjian nih, oke, kamu sekarang performanya seperti ini. Kalau kamu bisa tingkatin dan udah sesuai target, ya udah saya janji nih kita naikin segini, kita sepakat ya. Terus nanti kita lihat hasilnya. Gitu kalau gue sih. Jadi lebih ke based on dia bawa apa ke perusahaan gitu. Bukan cuman bukan cuman nego-nego asal ngomong doang gitu. Berarti standar gaji itu ngikutin dari tingkat level kecukupan satu orang ya? Iya sih, lebih ke arah situ. Level kecukupan dia. Cara tahu level kecukupannya gimana? Gue, jadi kalau gue itu tiap bulan ada kayak one-on-one session, kita bener-bener ngobrol, karena tim gue nggak gitu banyak ya, kok beda cerita kalau misalnya timnya banyak gitu, mungkin capek juga ya. Jadi gue biasanya kita ngelihat lagi performance mereka,
Terus ya biasanya gue tanya keadaan gimana, especially kemarin ya karena lagi ya kan banyak yang keluarganya juga akhirnya kehilangan pekerjaan. Jadi gue tanyain kemarin sih yang keluarganya cukup terdampak ya, gue kasih bantuan tapi bukan dalam bentuk uang, tapi gue kasihnya dalam bentuk kayak misalnya beras, minyak, yang penting mereka bisa makan gitu. Dan mereka udah dapat gaji, yang penting makan di rumah cukup. Karena ya masalah gaji cukup sensitif ya. Sebenarnya banyak banget pertanyaan sih kalau soal ini ya. Gaji UMR nggak? Ya terus kalau kita belum bisa kasih UMR gimana? Itu biasanya pertanyaan paling banyak yang ditanya gitu soal gaji gitu ya. Ya biasanya kalau gue bakal balikin ke ngikutin standar yang ada di daerah tempat kamu kantor kamu berada gitu ya. Maksudnya kan UMR-nya mungkin segini, tapi standar di daerah tempat kamu itu segini ya. Standar yang di misalnya level kita, misalnya level toko-toko ya yang buat jaga toko ya sama kayak level yang kita packing misalnya. Atau kalau levelnya yang kerja di kantornya, level marketingnya sama kayak level kantoran yang ada di sekitar kita, supaya ya namanya kita ini ya jangan sampai kita karena kepentok UMR kita jadi nggak kompetitif sih. Betul sih. Ya, kalau bener sih, kalau gue yang penting maksudnya mereka bukan cuma nyaman gitu, tapi ya cukup nyaman, aman lah ya, intinya gitu kan. Kayak kita kan bisnis buat semuanya bisa hidup yang baik gitu. Oke. Iya. Tadi pertanyaan buat gue apa ya? Jadi lu sempat tanya. Kalau apa gaji gimana tuh, jadi gimana cara menentukan? Gue tanya angka kecukupan mereka berapa. Jadi sesuaikan dengan angka kecukupan mereka. Kalau mereka memang angka kecukupannya lebih tinggi dan gue cuma bisa segini, gue nggak hire. Iya benar sih. Pertanyaannya tadi kayak misalnya angka kecukupan mereka 5 juta ya. Karena orang kalau udah kebutuhannya segitu, misalnya kan, sedangkan posisi kita cuma bisa kasih UMR misalnya ya 4 juta ya, misalnya 4 juta. Walaupun cuma selisih kayak dikit, tapi kalau memang di bawah kecukupan mereka, di bawah standar hidup mereka, walaupun nantinya ya ini kita ngomongin 4 jutanya misalnya setelah 3 bulan, setelah 5 bulan ya, setelah dia udah bisa tunjukin performance baru dapat segitu lah misalnya, targetnya kita segitu dalam posisi itu. Ya kalau kita nggak bisa penuhin yang kecukupan mereka juga nggak akan nyaman sih, dan nggak akan betah gitu. Akhirnya untuk memenuhi itu mereka akan cari kerja tambahan. Either kalau yang jualan online mereka jualan lagi, kalau nggak mereka nggak Gojek setelah pulang kerja, akhirnya mereka juga capek ya, atau mereka cari sampingan yang lain ya macam-macam lah ya. Orang memang usahanya buat memenuhi itu, akhirnya mereka nggak akan happy sih. Tadi kan udah tahu nih ya cara buat ngabarin karyawan gimana, cara tesnya seperti apa ya, gajinya juga seperti apa kurang lebih ya. Mungkin yang keempat, gimana sih caranya kalau kita memberi insentif kan mudah ya, tinggal kita set lah hitung-hitungannya ya. Nah, gimana sih cara handle karyawan yang bermasalah? Gimana cara cut orang? Yang bermasalah ya? Yang bermasalah, yang sudah ketahuan melakukan sesuatu yang merugikan ya istilahnya. Oke. Buat yang belum nonton YouTube aku sebenarnya pernah sharing juga nih. Aku pengalaman YouTube-nya apa gitu? Oh iya, YouTube-nya boleh dicari Karin Kristianti. Sekali promosi ya. Jadi pengalaman buruk aku salah satunya yang paling berkesan itu, jadi aku sempat buka kedai kopi. Nah di kedai kopi itu
waktu lagi rame-ramenya, jadi bukan hanya rame pesanan dari GoFood, Grab, tapi rame juga di dalam toko. Nah, staff aku itu merasa dia tuh nggak bisa handle yang dilakukan sama dia tanpa dia konsul ke aku dulu sama partner aku. Dia matiin itu GoFood sama Grab-nya. Waktu itu kesel banget. Kenapa? Karena itu merugikan banget. Omsetnya itu lumayan banget. Bisa kayak sekitar berapa ya? Berarti puluhan cup lah. Itu puluhan. Kalau aku hitung estimasinya bisa kayak ya jutaan hilang sehari gitu loh. Dan itu bukan sehari dimatiin, itu dimatiin sekitar seminggu apa 2 minggu gitu. Jadi kita tahunya setelah 2 minggu. Berarti itu kan sebenarnya kalau dihitung lost sales-nya bisa kayak banyak banget gitu, bisa hampir puluhan juta tuh. Terus waktu itu aku marah banget. Cuman yang aku lakukan adalah ketika kalau tim member aku kalau ada yang salah, aku pasti tanya dulu ke mereka, oh nggak salahnya apa. Ketika mereka udah bisa jawab salahnya apa, aku pertama kali nggak langsung pecat maaf atau let go gitu. Tapi lebih ke arah buat aku bilang maaf itu gampang, tapi aku mau lihat perubahan sikapnya. Jadi biasanya aku kasih kesempatan 2-3 kali. 2 kali itu udah lampu kuning banget sih. Ketiga kali aku udah nggak bisa. Langsung aku tipe yang lumayan langsung udahlah keluarin aja gitu loh. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa, ya mohon maaf bukannya gimana ya, tapi kalau kan kita seharusnya bekerja sama nih, ini kan sama-sama istilahnya ladang kita untuk cari makan bareng-bareng. Tapi kalau kamu nggak bisa jadi tim player di sini, bukan hanya saya yang dirugikan, tapi tim yang lain juga dirugikan. Karena kan keuntungan bisnis untuk dibagi-bagi untuk kasih makan semua orang gitu, semuanya gitu. Jadi kalau aku pribadi biasanya kalau yang bermasalah akan aku panggil, kita akan diskusi bersama, aku kasih kesempatan lagi, maksimal 2-3 kali. Kalau masih nggak bisa kerjasama, ya udah gitu kalau aku. Nah, kalau kamu gimana? Tunggu, ya udahnya ini ngomongnya gimana? Aku tipe yang aku akan ngomong, kamu salahnya di sini, kamu udah tahu dan kamu udah berjanji sebenarnya nggak mau ngulangin kesalahan ini. Sekarang udah tahu ya kesalahannya di sini, jadi ya aku sih cuma titip pesan, ya harapan aku kamu nggak ngulangin ini di tempat kerja kamu selanjutnya. Udah gitu aja. Tapi begitu kasih tahu langsung hari itu terakhir pokoknya. Iya, biasanya langsung hari itu terakhir. Aku nggak lama-lama. Soalnya nggak lama-lama ya? Iya, nggak lama-lama. Oke. Kalau gue lebih ke ini sih, ya gue sih setuju sama banyak orang yang bilang hire slow, fire fast ya. Karena gue percaya kalau kita udah ada racun dalam kelompok, dalam tim kita, racun ini nyebar, dan racun tuh nyebar cepet banget. Jadi kalau udah dengar kayak gitu, harus fire fast sih. Jadi misalnya ya, pernah ada satu kejadian, ada yang baru masuk, terus orang lama langsung bilang, Pak, ini orang yang baru itu bilang sama saya, ini kan barang returan, nggak ada yang tahu, umpetin aja di sana, nanti baru kita kan ya nanti habis itu baru bawa pulang gitu segala macam. Dan dia baru kayak hari kedua gitu. Ya udah, begitu gue dengar, langsung gue let go. Nggak usah sampai sore, nggak usah sampai jam 6 pokoknya. Bayar gaji berapa hari, langsung pulang gitu. Jadi benar-benar langsung, kalau memang ada laporan kayak gitu, terutama dari yang udah lama, langsung kita ini kan, nggak kasih. Bahkan ya saat itu juga gue tahu, gue akan minta dia pulang saat itu. Nggak pakai nunggu lama lagi, nggak pakai harus jam 6 atau jam 5, langsung ini. Ya, tapi itu yang mudah, karena kan nggak ada attachment emosional, baru 1-2 hari masuk ya. Yang susah yang udah lama. Itu susah. Bener. Karena menurut gue, yang kayak ketahuan melakukan sesuatu yang
yang obvious banget ya, either lu benar-benar tuh kesalahannya tuh benar-benar obvious gitu, nggak ada yang bisa bantah, itu gampang ya. Tapi orang yang cuma mengerjakan pekerjaan yang standar ya, dan selalu masuk ya, tapi pekerjaannya di bawah performance, itu jauh lebih sulit untuk di-letgo ya, karena antara borderline aja gitu, kayak ya susah lah ya. Itu yang menurut gue sebenarnya kayaknya sulit gitu ya. Kita ngomongnya gampang, prakteknya itu benar-benar kayak sulit ya, karena banyak sekali emosional, dan itu bukan pekerjaan favorit gue sih, to be honest. Walaupun udah berapa kali memang harus kita lakukan gitu, karena ya kita tahu ini racun juga. Karena salah satu racun ya mungkin bukan racun mematikan, tapi dengan adanya orang ini, satu perusahaan mungkin nggak bisa maju misalnya kayak gitu. Bener banget sih. Iya, gue pernah tuh kayak gitu tuh, udah lama kerja, cuman jadi nggak obvious ininya, performance-nya low tuh kurang, nggak obvious gitu loh. Terus akhirnya parents, orang tua ngerasa ini harus di-let go gitu. Soalnya nggak mengembangkan perusahaan gitu. Terus akhirnya gue yang maju. Wah, itu berat sih. Berat ya? Iya, berat. Terutama kalau dia kayak suka ngomong di belakang gitu, tapi sebenarnya bukan di pekerjaan, tapi lebih ke attitude sih kadang ya. Itu yang agak susah gitu. Nih misalnya nih ada dari DC7R bilang, cara mengatasi karyawan yang suka telat 5-10 menit dan istirahat suka molor 15 menit, dimana biasa 1 jam gimana ya. Nah ini juga tipikal yang ya, kalau telat sih gampang. Telat menurut gue sih tinggal dikasih denda aja ya kalau masuk telat ya. Tapi kalau yang suka molor-molor gitu, nah ini ya, karena biasa satu suka molor, lama-lama yang lain bisa ikut-ikutan. Bener banget. Kalau gue ya, selain denda, karena mungkin kita kan produk kesehatan, jadi gue suruh olahraga, gue suruh entah mereka mau squat jam kayak, tapi gue kasih minimal, misalnya kayak, oke, lu boleh pilih, kalau aku dendanya bukan duit, jadi aku suruh beli snack buat semua teman-temannya, jadi beli snack, kalau nggak suruh ya olahraga, lari berapa kali gitu, atau squat jam gitu-gitu. Lebih capek kan, yang penting mereka sakit aja. Sakit tanda kutip ya maksudnya ya. Maksudnya. Tapi maybe it works because tim lu semuanya satu gender. Oh iya, benar. Kalau mix mungkin agak susah. Gue nggak tahu ya, cuman gue lagi bayangin di company gue agak lucu juga sih nanti kalau kayak gitu. Malah senang gitu ya, suruh olahraga mereka. Ayo main poli yuk. Bener juga ya. Ya, ini waktunya sisa tinggal berapa menit ya. Boleh nggak kasih satu kata mungkin ya buat tips buat teman-teman yang mungkin baru mulai usaha dan pengen cari karyawan, mungkin ya satu dua kata aja, semangat atau gimana gitu. Boleh. Sebenarnya gue suka banget tadi kalau Koko bilang ini, Ko John bilang hire slow, fire fast. Karena kesalahan gue di awal-awal mulai berusaha adalah terlalu buru-buru pengen punya tim. Sedangkan gue belajar bahwa apa yang masih bisa dikerjain sendiri dikerjain dulu, karena kita mesti ngerti gitu loh. Kalau kita punya tim kan kita mesti sengaja kita ngerti gitu kan. Jadi mereka itu seharusnya membantu kita gitu. Jadi jangan terlalu cepet-cepet. Kadang kita pengen cepet-cepet berkembang tuh. Kadang kita mungkin mikir kayak company tambah besar itu dengan kalau karyawannya banyak. Padahal nggak gitu juga. Ada loh perusahaan-perusahaan yang omsetnya gede tapi timnya nggak sebanyak itu gitu. Kita ambil contoh, kalau gue sih ngeliat itu Kylie Jenner punya kosmetik, dia staffnya nggak sampai 10 loh, dan omsetnya gila-gilaan loh gitu. Jadi nggak usah buru-buru untuk pengen punya tim, ya
ya gitulah kehidupan entrepreneurship gitu. Yang bisa dikerjakan sendiri, kerjakan dulu, master it, udah ahli, baru kita punya tim untuk membantu kita. Gitu. Kalau dari Koko apa nih? Dari gue sih, kalau dari gue mungkin agak berbeda ya. Dari gue, sesuatu yang bisa lo automate, ya, kasih ke orang. Tapi orangnya ini nggak harus karyawan, bisa ke third party, outsource. Ya, Setuju. outsource lah segala sesuatu yang lu bisa outsource. Kalau gue sih gitu, ya. Kayak misalnya sosial media lo nggak bisa, sekarang banyak tuh company yang bisa handle sosial media ya. Tax lo nggak bisa outsource ya, accounting nggak bisa outsource. Jadi segala sesuatu yang bisa di outsource, either itu memang tim sendiri yang full time lo gaji datang tiap bulan, atau ke company, atau ke orang lain yang kerjanya kan sekarang udah global banget ya, maksudnya bisa dari Zoom di rumah ya, atau bahkan di luar negeri juga bisa ya kan, berbagai desain kan kita bisa lempar ke website desain ya, Seribulancer atau gimana. Jadi outsource lah segala macam, dan hanya kerjakan waktu yang benar-benar valuable buat kita sebagai owner, yaitu ya mikir dari strategi marketing mau dibawa kemana dan lain-lain. Jadi ya gue sih sebenarnya sesimpel itu sih dalam mengelola karyawan dan mengelola waktu sendiri. Setuju. Ya, I think outsource itu opsi yang bagus banget sih, karena mereka kan udah ahli di bidangnya ya. Kita juga masih banyak outsource sih, dan gue rasa ada benefitnya sih untuk outsource daripada kita nge-hire sendiri gitu kadang-kadang. Karena buat nge-hire tuh kalau mereka bukan yang udah berpengalaman, kita harus ngajarin lagi. Jadi waktu lagi tuh. Yes, itu malah makin nambah kepusingan karena harus babysit satu orang. Iya, bener banget. Well, Karen, thank you banget udah live malam ini. It's been a pleasure. Buat teman-teman, nanti kita simpan di IG, juga saya akan masukin di YouTube, tapi jangan lupa buat follow YouTube-nya Karen ya, dan Instagram-nya juga ya. Oke? Thank you very much. Have a good night ya semuanya ya. Bye-bye. Bye.